Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 sedikit akan menjelaskan tentang materi konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Darudiah Mitasari dari NIM 195221025. Perkenalkan, saya Dewi Melinda Sari dari NIM 195221027. Perkenalkan, nama saya Putriana Dewi, NIM 195221035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Yang pertama yaitu mengenai prosedur konsolidasi. Pada praktiknya, transaksi akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain sebesar nilai buku sangatlah jarang dilakukan. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atas bisnis yang akan diakuisisi. Hasil akurat dari uji kelayakan tersebut dapat menunjukkan apakah bisnis yang akan diakuisisi memiliki nilai yang lebih tinggi atau bahkan bisa juga lebih rendah dari nilai bukunya. Berbagai faktor dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Apa aja sih faktor-faktor itu? Yaitu antara lain prospek bisnis perusahaan yang akan diakuisisi, terutama dalam menciptakan penghasilan tambahan bagi perusahaan pengakuisisi. Kondisi industri secara umum, nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan tentunya nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Yang selanjutnya yaitu proses pembuatan laporan keuangan konsolidasian atas akuisisi yang dilakukan. Di atas nilai buku tidak memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan akuisisi pada nilai buku. Sebagai contohnya kita ambil kembali menggunakan kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara. Anggaplah dalam pengakuisisian tertanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara mengeluarkan investasi senilai 1.500.000.000 rupiah untuk keseluruhan kepemilikan pada PT Andalas. Nilai investasi yaitu sebesar 1.500.000.000 rupiah merupakan nilai wajar konsiderasian. Hasil penilaian yang dilakukan oleh PT Nusantara atas berbagai faktor yang terkait dengan PT Andalas. Sama seperti contoh sebelumnya, PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas ini sebagai berikut, yaitu yang pertama pada tanggal 1 Januari 2015, yang satu bagian debit diisi dengan akun investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 1.500.000.000 rupiah, dan di bagian kredit ada akun kas yaitu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Transaksi akuisisi PT Andalas juga menggunakan skema penghitungan yang seperti pembahasan sebelumnya, sehingga diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut, yaitu di bagian debit ada nilai investasi sebesar 1.500.000.000 rupiah, dan nilai buku di bagian debit itu 0, dan di bagian kredit ada akun saham biasa senilai 800 juta rupiah. Di bagian kredit juga ada akun saldo laba yaitu sebesar 400 juta rupiah. Total nilai buku yaitu 1.200.000.000 rupiah. Selisih atau diferensial antara nilai investasi dan nilai buku yaitu sebesar 300 juta rupiah. Berdasarkan skema penghitungan tersebut terlihat bahwa PT Nusantara mengeluarkan investasi yang lebih tinggi dibandingkan nilai buku PT Andalas, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Secara perhitungan, investasi PT Nusantara pada Andalas ditunjukkan pada tabel 4.1. Nah, pada tabel 4.1 yaitu ada perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas, yaitu
Saldo 1 Januari 2015 yaitu ada rasio 100:0, investasi 1.500.000.000 rupiah plus non pengendali 0 sama dengan modal saham senilai 800 juta rupiah plus saldo laba senilai 400 juta rupiah dan diferensial yaitu senilai 300 juta rupiah. Akun yang berikutnya yaitu laba bersih senilai 100 banding 0, investasi 0 plus non pengendali 0 sama dengan modal saham 0, saldo laba juga 0 dan diferensial juga 0. Dividen rasionya 100:0, investasi 0, non pengendalian 0 plus modal saham 0 plus saldo laba 0, diferensial 0. Saldo 1 Januari 2015 rasio 100:0, investasi 1.500.000.000 rupiah plus non pengendali 0 plus modal saham senilai 800 juta rupiah plus saldo laba 400 juta rupiah, diferensial 300 juta rupiah. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan dapat dilakukan proses yang sama seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.1, maka diperoleh jurnal eliminasi sebagai berikut, yaitu 2E. Di bagian debit, saham biasa atas PT Andalas yaitu senilai 800 juta rupiah. Dan saldo laba di bagian debit senilai 400 juta rupiah. Di bagian debit juga ada akun diferensial senilai 300 juta rupiah. Di bagian kredit ada akun investasi pada PT Andalas yaitu sebesar 1.500.000.000 rupiah. Selanjutnya yaitu dapat terlihat bahwa jurnal eliminasi tersebut juga menghapus seluruh saldo ekuitas milik entitas anak. Dalam kasus ini adalah saham biasa dan saldo laba sebesar nilai tercatatnya. Sementara itu, kelebihan nilai investasi hasil konsideran nilai wajar atas nilai buku entitas anak yang diakuisisi selanjutnya dieliminasikan terhadap suatu akun perantara yang disebut dengan diferensial. Nah, baik di sini akan sedikit menjelaskan tentang diferensial. Apa itu diferensial? Yaitu berdasarkan PSAK ayat 22 dalam kurung revisi 2010 tutup kurung. Diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, adapun konsep kuncinya, diferensial dialokasikan kepada aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau dialokasikan sebagai goodwill. Di sini, saya akan menjelaskan tentang aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas diambil alih ini disebabkan karena perbedaan nilai tercatat atau nilai buku dengan nilai wajarnya dari aset dan liabilitas tersebut. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Selanjutnya yaitu dasar-dasar penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Yang pertama adalah persyaratan kontraktual. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kebijakan operasional dan akuntansinya. Dan yang terakhir adalah kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Selanjutnya yaitu, atas diferensial yang muncul tersebut, dibutuhkannya jurnal eliminasi di kertas kerja konsolidasi untuk mengalokasikan diferensial tersebut pada aset teridentifikasi yang diperoleh serta liabilitas yang diambil alih. Namun terdapat alternatif lain, yaitu perusahaan yang diakuisisi
melakukan revaluasi atas aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih, sehingga nilai tercatatnya sama dengan nilai wajar konsiderasian. Bila memakai metode ini, metode diferensial tidak lagi muncul dan tidak perlu jurnal eliminasi. Ini ada contoh PT Andalas oleh PT Nusantara. Perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh nilai persediaan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 50 juta. Nilai tanah lebih tinggi, yaitu 250 juta. Maka jurnalnya yaitu masuk debit persediaan, debit tanah, serta yang masuk kredit ialah diferensial. Selanjutnya akan membahas tentang goodwill. Penyebab diferensial yang lain adalah karena goodwill. PSAK 22/2010 mendefinisikan goodwill sebagai salah satu selisih antara nilai agregat dari yang pertama, imbalan yang dialihkan, yang kedua, jumlah kepentingan non-pengendali, yang ketiga, nilai wajar kepentingan ekuitas yang sebelumnya diakuisisi. Jika kombinasi bisnis dilakukan bertahap dan jumlah neto dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Selanjutnya yaitu tentang perhitungan goodwill. Yang pertama, imbalan dialihkan dijumlahkan dengan kepentingan non-pengendali dijumlahkan dengan nilai wajar kepemilikan sebelumnya, dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui, sama dengan goodwill. Selanjutnya tentang pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibanding nilai wajar dari total aset. PSAK 22 tahun 2010 menyatakan bahwa investor pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Di sini juga terdapat konsep kunci. Konsep kunci ialah investor mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon melalui laba atau rugi periode terjadinya akuisisi. Begitu ringkasannya. Ini ada ilustrasi tentang PT Nusantara membeli PT Andalas sebesar 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar persediaan dari tanah 50 juta dan 150 juta. Lebih tinggi dari nilai bukunya, maka nilai wajar dari aset bersih adalah 1 miliar 400 juta. Sehingga terdapat selisih 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Selanjutnya ialah PT Nusantara dalam mencatat jurnalnya. Yang pertama ada mencatat pembelian saham PT Andalas. Jurnalnya ialah investasi pada PT Andalas masuk sebelah debit dan kas masuk sebelah kredit. Selanjutnya yaitu jurnal untuk melakukan eliminasi pada saat konsolidasi. Saham biasa, saldo laba masuk sebelah debit. Yang masuk sebelah kredit ialah diferensial, investasi dan investasi pada PT Andalas. Dan yang terakhir adalah jurnal eliminasi saat mengalokasikan diferensial. Yaitu yang masuk sebelah debit ialah persediaan, tanah, dan diferensial. Dan yang masuk di sebelah kredit adalah keuntungan pembelian. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Mengenai akuisisi melebihi nilai tercatat kepemilikan penuh. Nah, pada kasus ini diceritakan bahwa pada tanggal 1 Januari 2015, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1 miliar 500. Diketahui bahwa nilai buku dari seluruh aset bersih PT Andalas adalah 1 miliar 200. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menentukan selisih
diperoleh dari perhitungan nilai investasi, yaitu 1.500.000.000 dikurangi dengan nilai buku. Nah, nilai bukunya ini sejumlah 1.200.000.000 ini diperoleh dari laporan posisi keuangan di bagian nilai wajar, yaitu untuk asetnya dikurangi dengan liabilitasnya, sehingga diperoleh selisihnya yaitu 300 juta yang dialokasikan 100 juta sebagai goodwill dan yang 200 juta yaitu aset lain yang teridentifikasi. Kemudian PT Nusantara mencatat pembelian saham PT Andalas, yaitu untuk yang pertama investasi pada PT Andalas sejumlah 1.500.000.000, kemudian di sebelah kreditnya ada kas sejumlah 1.500.000.000. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita harus mencatat jurnal eliminasi. Dari selisih sebesar 300 juta, kemudian diketahui bahwa 100 juta tadi untuk goodwill dan yang 200 juta untuk aset teridentifikasi yang meliputi persediaan mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 50 juta, kemudian tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, kemudian bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Dari inilah kita buatkan jurnal-jurnalnya, yaitu yang pertama adalah jurnal untuk mengeliminasi saldo awal investasi. Di kredit ada saham biasa PT Andalas sejumlah 800 juta, kemudian ada saldo laba sebesar 400 juta, ada diferensial yaitu sebesar 300 juta, kemudian di kreditnya ada investasi pada PT Andalas, jumlahnya ini tadi adalah 1.500.000.000. Kemudian untuk jurnal eliminasi yang kedua adalah persediaan di sebelah debit sejumlah 50 juta, kemudian tanah di debit sebesar 210 juta, dan kemudian goodwill di debit sebesar 100 juta, dan di kredit ada diferensial dan juga bangunan dan peralatan masing-masing adalah 300 juta dan 60 juta. Nah, setelah adanya jurnal eliminasi ini, kemudian kita input dalam kertas kerja konsolidasi sesaat setelah akuisisi. Untuk ini yang PT Nusantara tadi kan awalnya kasnya itu berjumlah 1.600.000.000. Nah, kenapa kok bisa menjadi 100 miliar? Itu karena adanya akuisisi tadi sejumlah 1.500.000.000 kita alihkan kepada investasi pada PT Andalas. Nah, untuk jurnal eliminasinya kita inputkan di bagian jurnal eliminasi yang tadi kita buat di atas tadi ini, yang kita buat ini kita masukkan ke dalam jurnal eliminasi ini. Kemudian diperoleh saldo sebesar ini yang ditampilkan pada konsolidasian, kemudian akan kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Dan untuk jumlah akhirnya yaitu sebesar 7.800.000.000. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, pada neraca saldo ini muncul akun penghasilan dari anak usaha 155 juta. 155 juta ini dari mana? 155 juta ini adalah hasil pengurangan dari penjualan dari PT Andalas dikurangi dengan jumlah beban-beban PT Andalas, yaitu 875 juta dikurangi dengan 550 juta, 100 juta, dan juga 25 juta. Sehingga diperoleh hasil yaitu 200 juta. Kemudian 200 juta ini dikurangkan lagi dengan amortisasi persediaan 50 juta dan ditambah dengan amortisasi bangunan dan peralatan sebesar 5 juta yang diperoleh dari 60 juta dibagi dengan 12 sehingga diperoleh penghasilan dari anak usaha yaitu 155 juta. Nah, untuk selanjutnya ada informasi tambahan bahwa PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dan juga entitas anak sebagai berikut.
Untuk yang pertama adalah jurnal mencatat penerimaan dividen. Tadi dijelaskan bahwa penerimaan dividen itu sejumlah 50 juta. Karena ini kepemilikan penuh sehingga seluruhnya itu dicatat sebesar 50 juta, yaitu pada debit sebesar kas sebesar 50 juta dan juga kredit investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Kemudian diperoleh informasi bahwa PT Andalas juga melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta. Adapun jurnalnya yang harus kita catat yaitu di sebelah debit ada investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta. Kemudian di sebelah kredit ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Kemudian kita juga harus mengakui penghapusan diferensial pada tahun 2015, yaitu untuk jurnal yang pertama yaitu terkait persediaan. Di sebelah debit ada bagian laba atas PT Andalas dan juga di sebelah kredit ada investasi pada PT Andalas, masing-masing berjumlah 50 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang menyesuaikan diferensial pada bangunan dan juga peralatan. Nah, pada hal ini diperoleh informasi bahwa masa manfaat aset itu ada 12 tahun, sehingga kita catat 60 juta dibagi dengan 12 yaitu diperoleh 5 juta. Kemudian untuk jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas di sebelah debit dan juga bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit sebesar 5 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas. Di sini ada tabel yang menampilkan perhitungan kepemilikan yang rasionya itu 100% karena pada kasus ini merupakan kepemilikan penuh yaitu 100%. Kemudian untuk kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas ini dari sini berwujud modal saham, kemudian yang dialokasi dan juga diferensial, saldo laba dan juga diferensial yang dialokasikan pada tanah, persediaan bangunan, akumulasi penyusutan dan juga goodwill. Seperti yang terlihat pada tabel berikut. Nah, kemudian setelah itu kita juga harus mencatat mengeliminasi untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara. Yang pertama yaitu ketika kita mengakui eliminasi penghasilan dari PT Andalas, di sebelah debit ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 155 juta. Kemudian di sebelah kredit ada dividen diumumkan 50 juta dan juga investasi pada PT Andalas sehingga diperoleh 105 juta. Kemudian mengeliminasi saldo awal investasi. Untuk jurnalnya yang pertama, saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, kemudian saldo laba sebesar 400 juta, kemudian diferensial sebesar 300 juta. Dan di sebelah kredit ada investasi pada PT Andalas sebesar 1.500.000. Nah, kemudian selanjutnya mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi. Untuk jurnalnya, beban pokok penjualan sebesar 50 juta, kemudian ada tanah sebesar 210 juta, dan ada goodwill 100 juta, kemudian di sebelah kredit ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, diferensial sebesar 300 juta di sebelah kredit. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu ada jurnal pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, yaitu jurnalnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, kemudian di sebelah kredit ada beban penyusutan sebesar 5 juta. Yang selanjutnya yaitu mengenai kertas kerja konsolidasian. Nah, kertas kerja ini sama seperti yang tadi, yang awal-awal tadi dan juga yang materi-materi kemarin itu, kita masukkan input dari jurnal eliminasi. Jadi jurnal eliminasi yang telah kita buat tadi, ini semua itu diinput dalam jurnal eliminasi sehingga memperoleh hasil konsolidasian sejumlah ini, sejumlah yang di kolom yang terakhir. Kemudian kita buatkan laporan posisi keuangan konsolidasi PT Nusantara dan juga entitas dari hasil dari kertas kerja yang ada di sini. Untuk selanjutnya yaitu mengenai konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi,
ini kita peroleh informasi bahwa PT Nusantara melaporkan laba bersih sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta, sedangkan PT Andalas melaporkan laba bersih 250 juta dan juga membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu diketahui bahwa PT Nusantara telah melakukan upaya penilaian untuk menentukan terjadinya penurunan nilai atas investasinya pada PT Andalas. Kemudian untuk hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai wajar PT Andalas adalah lebih rendah 25 juta dari nilai tercatat saat ini. Sehingga kita harus mencatat adanya pengakuan laba bersih dan juga dividen seperti yang di depan-depan tadi. Untuk jurnalnya yaitu untuk ketika kita mencatat laba atau penghasilan, yang di sebelah debit ada investasi pada PT Andalas dan di sebelah kredit ada pendapatan investasi pada PT Andalas sebesar 250 juta. Kemudian ketika kita menerima dividen, kita mencatatnya sebagai kas di sebelah debit sebesar 100 juta dan juga investasi pada PT Andalas di sebelah kredit sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua adalah kita harus mencatat amortisasi diferensial terkait bangunan dan juga peralatan dan juga penurunan nilai atau terhadap goodwill, penurunan nilai terhadap goodwill, yaitu yang pertama adalah amortisasinya kita catat sebagai investasi pada PT Andalas di sebelah debit, kemudian di bagian laba atas PT Andalas di sebelah kredit sebesar 5 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai terhadap goodwill ini sebesar 25 juta, yaitu debit bagian laba atas PT Andalas dan juga di kredit investasi pada PT Andalas masing-masing 25 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perhitungan kepemilikan atas PT Andalas pada 31 Desember 2016. Nah, pada tabel ini menunjukkan bahwa saldo diferensial adalah 255 juta atau berkurang dari sebelumnya dikarenakan ketika selama 2015 itu ada penyusutan berupa amortisasi terkait pada bangunan dan peralatan serta penghapusan persediaan yang sudah dijual. Selain itu dibandingkan pula pada tahun sebelumnya, periode ini tidak terdapat alokasi diferensial karena pada persediaan karena persediaan tersebut telah dijual. Kemudian untuk jurnal-jurnal untuk mencatat eliminasi yaitu yang pertama ada mengeliminasi pengakuan penghasilan sebesar 230 juta di sebelah debit bagian laba atas PT Andalas. Kemudian di sebelah kredit ada dividen diumumkan 100 juta dan juga investasi pada PT Andalas sebesar 130 juta. Kemudian mengeliminasi saldo awal investasi di sebelah debit ada saham biasa 800 juta, saldo laba 550 juta, diferensial ada 255 juta dan juga investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 605 juta di sebelah kredit. Kemudian ketika mengalokasikan diferensial terhadap aset teridentifikasi di sebelah debit ada tanah 210 juta, ada goodwill 100 juta, kemudian akumulasi penyusutan bangunan dan juga peralatan 5 juta, dan di sebelah kredit ada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta dan juga diferensial sebesar 255 juta di sebelah kredit. Kemudian untuk pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi ada akumulasi penyusutan beban dan peralatan debit 5 juta, kemudian beban penyusutan di sebelah kredit yaitu 5 juta. Kemudian untuk pengakuan penurunan nilai goodwill-nya tadi yaitu kerugian penurunan nilai dan juga goodwill di sebelah kredit masing-masing sebesar 25 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah kertas kerja konsolidasian. Nah, kertas kerja ini adalah dari jurnal-jurnal eliminasi yang kita buat pada ini. Di bawah tabel 4.8 ini kita input, kita masukkan ke dalam kertas kerja di bagian jurnal eliminasi. Kemudian kita jumlah atau kurangkan sehingga memperoleh saldo sebesar yang berada pada konsolidasian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Prasakti Utami, NIM 19521046.
akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk pengakuisisian yang terjadi tidak pada nilai tercatat serta atas kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali, PSAK 65 Revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasinya kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Bisa dilihat di halaman 19 di gambar 4.2 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham dari PT Andalas seharga 1.200.000.000. Pada saat dilakukan akuisisi diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah sebesar 300 juta, sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1.400.000.000. Nilai buku dari seluruh aset PT Andalas adalah 1.200.000.000, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akuisisi. Persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta, tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas diakui munculnya goodwill senilai 100 juta. Dalam laporan posisi keuangan di sini dapat terlihat dari hasil yang tertera pada total aset, jumlah aset konsolidasian tidak mengalami perubahan dibandingkan jumlah aset konsolidasian ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat saat pembahasan yang bab ketiga yang kemarin. Di sini laporan posisi keuangan di sini menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan kali ini memiliki nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi dan bangunan dan peralatan yang lebih rendah sebagai dampak perubahan dari nilai wajar aset-aset tersebut. Selain itu muncul akun lain yakni goodwill untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk atau PT Nusantara ini saat mengakuisisi anak perusahaan atau PT Andalas ini. Selain itu muncul pula suatu akun baru yaitu kepentingan non-pengendali yang menjadi cerminan besarnya hak non-pengendali atas aset yang dimiliki oleh anak perusahaan. Konsolidasian pada periode akuisisi. Di sini, selama setahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Di sini terlihat
neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Jurnal 33 digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, pada jurnal yang ke-34 ini digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset yakni 12 tahun. Maka setiap tahunnya diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. Di sini 5 juta didapat dari 60 juta dibagi 12 tahun. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang aktif. Pada tabel 4.11 ini ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% itu dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham, saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan, serta goodwill. Adapun mutasi per pos disajikan pada setiap kolom tabel 4.11 ini. Selanjutnya, untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas Anda kepada entitas induk, maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak dan eliminasi, jurnal eliminasinya yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasi bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan, seperti di 35E ini. Bagian laba atas PT Andalas 105 juta, dividen diumumkan 30 juta 500, investasi pada PT Andalas 60 juta 500. Selanjutnya, oleh karena saat ini PT Andalas tidak memiliki sepenuhnya dari PT Andalasnya tersebut itu, maka terdapat bagian atas pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non-pengendali. Atas pengakuan yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali tersebut itu, maka jurnal eliminasi yang perlu dibuat disajikan pada jurnal 36E. Di sini bagian laba kepentingan non-pengendali 50 juta, dividen diumumkan 12 juta 500, kepentingan non-pengendali 30 juta 500. Selanjutnya, jurnal eliminasi 37E. Di sini terlihat tidak memiliki perbedaan dengan jurnal yang sebelumnya. Hal ini mengindikasi bahwa pada saat nilai wajar kepentingan dan pengendali tidak berbeda dengan nilai buku oleh perusahaan induk, akan sama diberlakukan dengan saat kepemilikan dimiliki sepenuhnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial ini disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill 100 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial kepada aset-aset
aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut 38E. Selanjutnya, khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan akan terrealisasi pada satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Tetapi dari sudut pandang konsolidasian, beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasi. Selain itu, untuk aset-aset yang mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut hingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan, yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12 sama dengan 5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlukan sebagai berikut 39E. Selanjutnya dari jurnal-jurnal eliminasi tadi kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian sehingga nampak seperti ini. Dan selanjutnya berdasarkan kertas kerja konsolidasian tadi, kita dapat melihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar 705 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 1.905 juta. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara 705 juta dikurangi penghasilan dari PT Andalas 105 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 150 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta dan hasilnya laba rugi konsolidasian 705 juta. Selanjutnya berdasarkan perhitungan di atas yang tadi dapat terlihat bahwa ketika anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember adalah: yang pertama, saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 1.500.000 juta. Laba bersih PT Nusantara 705 juta dikurangi bagian laba atas PT Andalas 105 juta ditambah porsi milik PT Nusantara atas laba rugi PT Andalas 150 juta ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan 5 juta dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan 50 juta dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara 300 juta dan yang terakhir totalnya laba rugi konsolidasian yaitu sebesar 1.305 juta.
Demikian sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam pengucapan maupun penulisan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.